yang sangat mencolok dari peternakan sapi perah di Indonesia dan peternakan sapi perah di New Zealand. Bertanya-tanya apakah Indonesia bisa menyusul atau menyalip New Zealand mulai dari produksi, kualitas, dan juga prasarana atau sarana di peternakan sapi perah itu sendiri? Jawabannya bakal kita bahas di video ini. Nah, mumpung beres kerja nih, kita bahas sedikit-sedikit tentang sapi perah di New Zealand dan kenapa produksinya bisa cukup besar, sapinya terjamin mulai dari kesejahteraan hewannya, terus juga mereka juga mendapatkan pakan yang cukup berkualitas. Di sini ada musuh yang menemani dan di sini juga ada banyak. Nah, jadi kenapa bisa sebagus itu peternakan di New Zealand? Salah satunya adalah mereka menggunakan sistem ekstensif. Di kata lainnya itu, sistem ekstensif itu sendiri adalah kita memelihara sapi perahnya itu full diumbar atau dibebasliarkan di satu lahan pengembalaan hijau, atau kita biasa menyebutnya dalam bahasa Inggris adalah paddock. Nah, jadi sapi ini hampir 3/4 harinya itu ada di ladang pengembalaan hijau ini. Mereka bisa makan rumput hijau, mereka bisa makan pakan tambahan seperti silage atau rumput yang difermentasiin, dan juga ada fermentasi jagung. Jadi mereka nggak pakai konsentrat sama sekali. Kenapa? Itu pertanyaan yang cukup oke. Jadi sebenarnya protein yang membuat protein yang ada di rumput itu sendiri, yang ada di hijauan, itu membentuk protein yang ada di susu itu sendiri. Jadi makanya kenapa kita full hijauan, atau bisa dibilang biasanya bahasa kerennya adalah grass fed. Jadi itu adalah pakan terbaik untuk membentuk protein susu yang terbaik juga. Yang datang nih, kepo apa gimana nih? Nah, kenapa alasannya lagi adalah karena New Zealand memiliki iklim yang cukup oke banget. Jadi dia tuh nggak, kalau salju atau winter dia tuh nggak begitu ada saljunya, atau bahkan nggak ada kalau di North Island. Terus mereka juga kalau panas nggak yang sepanas parah itu, jadi tetap ada rumputnya dan lain-lain gitu. Jadi sepanjang tahun sapi itu dilepas tanpa masuk ke barn ataupun ke sistem closed house gitu, enggak. Jadi semua benar-benar dilepas, dan jangan khawatir kalau mereka misalnya ada kehujanan atau apa, mereka sudah terbiasa dan kuat. Dan bahkan di beberapa pedok kita juga masih banyak pohon, jadi mereka ada tempat berlindung untuk berlindung dari cuaca yang ekstrim ataupun dari cuaca yang cukup panas ya. Jalan-jalan sedikit kali ya. Nah, si sapi juga itu bakal dihitung dari jumlah herd-nya atau berapa ekor untuk kita tempatkan di suatu pedok, karena pedok itu juga terbatas. Misalnya ada yang 2 hektar, ada yang 4 hektar, ada yang 3 hektar. Jadi tergantung dari luasan pedok itu sendiri. Jadi si sapi ini bakal kita atur jumlahnya, terus juga kita bakal atur pedoknya, dan itu luasnya itu luas banget. Nah, inilah yang membuat peternakan di Indonesia ini cukup sulit untuk menyaingi peternakan yang ada di New Zealand itu sendiri, karena lahan yang dimiliki oleh Indonesia ini terbatas.
karena kita juga makhluk atau manusianya cukup banyak, sementara sapi di New Zealand ini lebih banyak daripada penduduknya sendiri gitu. Jadi karena sapinya jumlahnya lebih banyak, lahannya juga bisa kepake buat sapi lebih banyak, dan orangnya juga sedikit, jadi mereka bisa memanfaatkan lahan dengan maksimal untuk produksi susu bersama si sapi perah ini. Penasaran dengerin suara mereka makan ya? Kita coba dengerin ya. Kita coba ASMR. Satisfying banget kan dengerinnya. Jadi kalau ngeliat sapinya ceria, terus juga keliling-keliling di pedok yang luas, bisa makan rumput sepuasnya. Jangankan mikirin sapinya deh, yang ngeliatnya aja seneng gitu ya. Jadi bakal happy banget dan bakal seneng banget kalau misalnya Indonesia bisa membuat peternakan seperti ini, tapi kan nggak mungkin. Jadi makanya Indonesia bisa pakai cara lain, yaitu dengan cara intensif tapi tetap memperhatikan kesejahteraan hewannya, terus juga memperhatikan pakannya, terus juga memperhatikan banyak sarana dan prasarananya untuk menunjang produksi mereka supaya tetap bagus dan tanpa mengurangi sedikit pun kebahagiaan merekanya juga gitu. Kalau misalnya diukur ini tuh bisa berapa ya? Mungkin 2 kali lapangan sepak bola profesional. Jadi bayangin ada 4 timnas yang ngumpul di sini. Jadi bayangannya cukup besar, dan mereka orang New Zealand ini investasinya cukup besar untuk produksi susu, khususnya di sapi perah itu sendiri. Jadi makanya nggak heran kalau misalnya susu yang diproduksi oleh New Zealand itu sendiri adalah hasilnya yang terbaik, terus juga dari sapi-sapi yang terbaik gitu. Ini mereka di sini lagi summer, jadi mereka ada pakan tambahan yaitu dari rumput fermentasi, dan tidak lupa mereka tetap mendapatkan rumput-rumput yang segar seperti ini. Kita lihat rumputnya itu tipis tapi lembut banget dan nggak ada bulunya, dikit banget kali ya. Jadi aku bisa bilang ini cukup nikmat kalau misalnya point of view-nya itu adalah si sapi, karena si rumputnya itu mungkin gampang dimakan, gampang dicerna, terus mereka juga cukup bagus dari protein kasarnya, itu namanya ryegrass yang biasa digunain di peternakan sapi perah di New Zealand ataupun di Australia, harusnya kurang lebih ada beberapa yang pakai ryegrass juga gitu. Pemandangannya kurang lebih kayak gini, tapi New Zealand itu musuhnya adalah anginnya parah banget. Jadi dengan mereka bisa makan bebas kayak gini, mereka bisa mengatur pakan mereka sendiri juga, dan juga mereka mau exercise gerak ataupun bersosialisasi itu bebas banget. Dan untuk yang misalnya shy eater atau mereka malu makan, itu biasanya mereka sendirian mojok kayak gitu dan mereka tetap makan. Tapi yang suka berkelompok dan dominan biasanya mereka ngumpul dan mereka saling mendominasi gitu. Jadi sapi juga punya kelas dan hierarkinya masing-masing guys, nggak sembarangan. Misalnya dia ada ketuanya, terus juga mereka ada yang paling rendah posisinya kayak gitu-gitu. Jadi ada yang paling gaul, ada yang paling cupu, itu ada di kawanan sapi. Jadi nggak heran kalau misalnya mereka nggak semuanya kumpul bareng ataupun nggak kompak, tapi mereka punya kelasnya masing-masing gitu. Tapi lucunya lagi, faktanya mereka punya sahabat yang mereka pilih. Jadi kalau misalnya kita misahin nih si sapi ini sama si sapi itu di kawanan yang berbeda, mereka bisa sedih guys. Dan itu kan di luar kuasa kita ya, kita nggak tahu nih sahabat mereka tuh yang mana.
gitu. Tapi kita butuh misahin mereka karena misalnya yang satu sakit atau apa, kita pisahin dulu. Tapi mereka sedih. I'm so sorry guys. Tapi harus disembuhin dulu, nanti balik lagi, mereka join bareng lagi. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Kita tetap memperjuangkan mereka supaya mereka tetap happy dan mereka juga tetap hidup dengan layak tanpa adanya penyiksaan ataupun hal-hal negatif lainnya yang kita lakukan kepada hewan ini. Ada yang matanya rapi banget guys, kepalanya sampai tutup orang sampai tadi. Kita lihat sana pokoknya ini. Hey, ngapain? Ya Allah ya Rabbi. Hey, hey, apa? Hey, jangan kabur. Tapi mereka tuh bahan hiburan banget kalau kita suntuk sama kerjaan, terus ngeliatin tinggal mereka. Jadi ada yang tinggal lari atau apa, itu ada banget di sini karena mereka bisa lari-larian, mereka bisa makan dimanapun yang mereka mau kayak gitu. Nah nanti setiap pedoknya dipakai atau mereka sudah merumput di sini, nanti pindah lagi kayak gitu. Karena kalau misalnya di sini terus rumputnya kan habis, terus kalau rumputnya habis terlalu gundul, itu nanti tumbuhnya bisa jadi nggak tumbuh lagi ataupun jadi rusak gitu karena diinjek terus. Jadi harus dirotasi, namanya pedok rotation kayak gitu. Nah itu juga ilmu yang mungkin nggak pernah ada di Indonesia karena kayaknya bisa dibilang jarang banget untuk sapi perah bisa dilepas atau diubar sebebas ini, karena minimal harus punya lahan mungkin ratusan hektar atau bisa jadi ribuan hektar ya untuk populasi up to 1000 ataupun lebih dari itu kayak gitu. Jadi pokoknya lahan yang sangat besar dan juga pengalaman yang cukup lama dan sarana juga fasilitas yang memadai. Kalau nggak cukup dari semua itu pasti ada yang kurang dan mungkin bisa jadi nggak terrealisasikan hal itu di Indonesia gitu. Jadi perlu pandangan yang baru di Indonesia, misalnya ingin menyusul kualitas produksi atau kuantitas produksi yang ada di Indonesia. Jadi kita perlu sharing apa nih kira-kira yang oke, misalnya untuk bisa at least mengikuti gitu, walaupun nggak bakal bisa menyusul sampai melebihi New Zealand ya, karena perlu pengalaman yang lama. New Zealand aja perlu ratusan tahun biar bisa memiliki infrastruktur juga dan ilmu dan lain-lainnya seperti ini gitu. Jadi kita tetap perlu belajar sama-sama. Mereka tuh makannya lahap banget. Dan mereka tuh makannya pakai lidah mereka, bukan pakai bibir atau ini ya, ngegunting gitu kayak domba. Jadi mereka tuh sebenarnya pakai lidah mereka tuh. Jadi si rumput yang keambil itu biasanya yang ujungnya terlebih dahulu dibandingkan yang pangkalnya. Gitu kurang lebih. Nah, gimana? Jadi udah belajar cukup. Nah, gimana? Jadi lebih tahu sedikit kan tentang apa sih bedanya peternakan sapi di Indonesia ataupun peternakan sapi perah yang ada di New Zealand. Ini merupakan perbedaan yang sangat signifikan dan menurut aku cukup berat untuk bisa menyamai atau mengikuti perbedaan kualitas atau perbedaan manajemen yang ini. Karena satu tadi dari lahan, terus juga pengalaman, sarana dan prasarana juga berbeda kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak semuanya harus kita ikutin karena mungkin kondisi juga tidak memungkinkan. Jadi intinya di video ini
setelah kita melihat perbedaan yang cukup signifikan ini, mari kita coba cari solusi bersama apa nih kira-kira yang bisa kita lakuin sebagai peternak yang ada di New Zealand untuk ilmu, terus juga skillnya, dan juga peternak sapi perah yang ada di Indonesia untuk bisa sharing keluhan mereka apa, dan kita cari solusinya bareng-bareng kayak gitu, supaya peternakan sapi perah di Indonesia tetap maju, terus juga tetap bisa menghasilkan susu yang berkualitas. Gitu aja paling video kali ini. Kita jalan-jalan santai dari tadi untuk melihat sapi-sapi pada mukbang rumput dan mukbang rumput fermentasi juga di sini ya. Jadi semoga kalian menikmati video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube sapiperahfarm.id untuk video-video menarik lainnya. Nanti kita bakal ketemu lagi. Bye-bye! Bye-bye sapi! Hey! Bye-bye! Kiss bye dulu! Hui! Buset, asik banget makannya. Bye-bye! Dia nggak peduli guys. Dadah!